tadi kompleksitas organ yang perlu diperbaiki. Ya, kalau hanya satu organ yang kena, itu ibaratnya kita merenovasi satu rumah kecil. Kalau dia sudah muncul macam-macam komplikasi, itu kita ibarat membereskan satu istana ini, mansion ini luas, ya. Dan kita tahu betapa rumitnya sebenarnya kerja tubuh kita, organ-organ kita tuh begitu kompleks. Tapi kita berharap hasil yang begitu instannya, ya. Jadi kita sendiri yang kadang-kadang harapannya terlalu tinggi. Ada begitu banyak yang mesti diperbaiki, berilah waktu supaya SOP itu punya kesempatan memperbaiki satu persatu. Ini ada yang menyoroti, dia hitung-hitung terus, dia sudah minum berapa box. Ini saya sudah 3 box, ini saya sudah 4 box. Ya. Kita mesti ingat balik lagi sesuai kebutuhan. Ya. Bukan hanya jumlah, tapi juga waktu. Jadi ada 2 komponen, berapa banyak dia sudah minum dan berapa lama dia sudah minum. Kalau dia minum 6 box dalam sebulan, misalkan, berarti ini takarannya tinggi. Tapi kalau dia minumnya 6 box dalam 6 bulan, 1 bulan hanya 1 box. Gitu. Yang mana yang benar? Dua-duanya bisa benar. Tergantung kan kebutuhan tadi. Apakah dia butuh volume yang banyak, atau dia butuh seperti orang lari maraton, gitu ya. Tidak perlu takaran tinggi, tapi dia perlu berkesinambungan. Jadi kita jangan paksakan orang makan takaran tinggi, tapi orang itu uangnya keburu habis 1 bulan, 2 bulan. Belum terjadi renovasi, sudah berhenti pemborongnya. Tidak berhasil renovasi. Lalu ini ada member setelah minum muncul gejala negatif. Ini efek samping atau gejala detox. Ya, tadi saya sudah singgung juga. Efek samping paling mungkin itu alergi. Ya. Ini juga terbatas pada orang-orang yang super sensitif, makan apa aja gampang alergi. Maka suplemen ini pun bisa bikin dia alergi. Kalau efek detox, kita ingatkan biasanya orang akan nanya, seperti apa tuh gejalanya detox? Itu juga berbeda-beda, tergantung organ mana yang sedang dibereskan, ya. Organ mana yang bermasalah. Kalau dia sekitar organ otak, umumnya ya gejala-gejala sistem saraf, ya, mengantuk, pusing, nyeri kepala, migrainnya kumat, nah itu termasuk di sini. Kalau dia ususnya yang nggak beres, maka detoxnya di sistem ini, ya, bisa mencret, bisa mules misalnya. Ginjal juga begitu, di sistem urinnya yang akan kelihatan, urinnya kok jadi keruh, kok jadi berbusa misalnya. Nah, itu sedang terjadi detox di situ. Kita pastikan aja, yakin bahwa produk kita ini tidak menimbulkan kerusakan apa-apa. Jadi kalau ada gejala yang sepertinya terjadi kerusakan, itu bagian dari proses detox. Ya. Nah, satu perlu diperhatikan perdarahan. Jangan kita mudah mengatakan, oh itu detox, gitu ya. Nah, ini selalu warning buat para dokter, juga selalu diingatkan. Kencing darah, berak darah, slemnya berdarah, itu hati-hati. Itu kita mesti cari ada apa di sana. Ya, jangan sampai kita kecolongan. Ya. Berak darah misalnya, oh itu wasirnya aja dia pecah, belum tentu. Siapa tahu ada kanker di sana yang dia tidak tahu. Jadi sebaiknya kita sarankan mereka cek pada dokternya untuk mencari tahu kenapa sampai berdarah. Ya. Kalau produk nutraceutical mestinya tidak sampai orang jadi berdarah-darah.
Ada lagi member kita yang mengajukan kasusnya dengan lengkap, gitu ya. Ini contohnya, mamanya usianya 80, ada kolesterol, sering pusing, tensinya, ini lengkap ya. Ini sudah seperti koas melaporkan pada dosen penanggung jawab, gitu ya. Termasuk dia lampirkan semua hasil lab dan hasil CT scan, gitu ya. Nah, ini mestinya nggak perlu seperti ini, karena kalau saya jawab sesuai dengan kesimpulan ini, nanti seolah-olah produk kita tuh hanya bisa dipakai oleh kalangan expert gitu. Balik saja hal yang umum. Apapun penyakitnya, tugas kita adalah memperbaiki sel-sel yang rusak, melancarkan darah, ya, memperbaiki struktur organ, struktur kulit, meningkatkan imun sistem, itu saja. Jangan pusing dengan berbagai data ini. Lalu ada yang menyoroti soal ingredient. Ya. Nah, ini salah satu. Ada calon member, ya, ini baru prospek rupanya. Sakit mah karena tidak tahan dengan B kompleks. Ini saya juga baru dengar ada orang tidak tahan dengan B kompleks. How come gitu? Karena makanan kita juga kacang-kacang hijau, kacang tanah, kacang lain itu juga kaya dengan B kompleks. Beras merah juga kaya dengan B kompleks. Dia makan apa gitu? Itu yang langsung terlintas pada pikiran saya.